Oh, ada syuting guys. Kuning cakep tuh. Mas, yang kuning motornya ya? Iya. Pinjem ya? Anjas, segini mudahnya ngerampok. Oke, guys, welcome to Ken Motovlog. Yeah. Oh, belum nyon ya? Oh gila, speedometer ganteng banget Aerox. Oh my god, gila. Kelihatan canggih gitu. Alright, hari ini gue kemana? Kanan aja dah. Hari ini seperti yang kalian lihat, gue sedang mencolong seekor Aerox 155cc. Ya, dan dia juga tipe yang paling murah. Tipe Aerox yang paling murah, tipe standar. Kalau misalnya kalian belum tahu, Aerox itu ada 3 tipe. Ini yang paling standar, terus ada lagi tipe R, terus ada lagi tipe S. S itu yang paling mahal. Sebenarnya bedanya nggak terlalu signifikan. Untuk seekor Aerox yang standar ini, dia bener-bener standar. Dia nggak punya apa-apa, dia cuma ada VVA, semuanya punya VVA. Terus juga perbedaannya tuh udah di shock belakang. Shock belakangnya juga yang ini masih standar, masih biasa aja. Yang R, yang tipe R, dia tuh punya tabung. Terus warnanya tuh beda. Kalau yang S itu cuma ada 2 warna, yang hitam sama yang putih. Terus yang R itu dia ada warna biru juga kalau nggak salah. Terus ya gua nggak hafal. Terus kalau yang standar ini dia punya warna kuning, punya warna apa lagi gue juga nggak hafal. Intinya gitulah, bedanya di warna, di shock, terus di ABS-nya juga. Terus yang S itu dia punya keyless, kalau yang ini key-nya masih biasa. Ya pokoknya gitulah, harganya juga beda. Terus by the way, untuk first impression gue naik motor ini ya, untuk riding positionnya itu berasa kayak Vario. Cuman bedanya dia joknya lebih empuk. Kalau Vario joknya kan keras ya, gak ada obat tuh. Kalau ini empuknya nggak ada obat, sama kayak NMAX. By the way, ini mesinnya juga sama kayak NMAX kan ya. Ini joknya juga empuk. Terus di bagian tulang ekor lu itu berasa kayak ada yang ngeganjel. Jadi ya bisa dibilang nyaman. Ya lebih baik lah daripada Vario. Terus kalau untuk riding position bener-bener kayak Vario gitu. Dari megang stang ya, posisi kaki juga, terus gitu kan. Terus tapi kalau untuk handlingnya ini cukup enteng. Dibandingkan sama NMAX, lebih enteng ini rasanya. Pengaruh ke riding positionnya juga kan ya. Walaupun gak enteng-enteng banget, untuk bermanuver masih enak. Walaupun motor ini sebenarnya gambot ya, gede banget, gede. Paling gedenya lebarnya ke samaan kayak ini kali, kayak NMAX. Cuman dia pendek gitu kan ya. Apalagi kalau bagian sini ini berasa banget kayak Vario. Makanya banyak orang juga yang bandingin motor ini sama Vario. Wow. Enak tarikannya. Ini ada apa nih sebelah kiri ini? Kok rame? Oh, ada syuting guys. Ada syuting. Gue kira ada orang berantem, katanya syuting. Iya bener, itu syuting lagi berantem di tengah jalan gitu kan ya. Sinetron apa tahu ya kan? Sinetron Indonesia nggak bermutu. Oh my gosh. Wow. Sebenarnya sih rasa performa mesinnya 11-12 sama NMAX sih. Cuman karena kalau ini itu riding positionnya lebih sporty daripada NMAX. Kalau NMAX kan agak-agak gimana ya, agak-agak santai kan ya riding position ya. Kalau ini riding positionnya kan agak-agak tegang sedikit ya kan ya, kayak sama kayak motor matic biasa kan, sama kayak skuter matic biasa kan. Tapi makanya berasa kayak sugesti aja sih kayaknya. Sugesti motor ini terasa lebih kencang daripada NMAX karena riding positionnya. Terus dia juga berasa lebih lincah. Karena kalau NMAX itu kita kakinya selonjoran, jadi berasanya kayak ngendaliin motornya itu lebih susah. Tapi karena ini kakinya dia lurus ke bawah kayak skuter matic biasa, makanya berasa lebih lincah. Titik beratnya kan soalnya di bawah. Kalau kita selonjoran titik beratnya ke depan. Secara handling enak ya enak standar lah ya, kayak motor matic biasa. Terus secara mesin 11-12 sama NMAX lah ya. Terus kenyamanan juga motor ini masih dibilang nyaman. Suspensinya juga nggak nggak keras-keras banget kayak NMAX. NMAX kan keras. NMAX kan keras ya. Gue tadi kan boncengan tuh sama yang punya, yang tadi gue ambil paksa kuncinya dari yang punya. Itu tadi gue boncengan lewatin polisi tidur itu mentok.
Yes, mentok. Dan kalau misalnya kita lewat pin polisi tidur nggak pelan-pelan banget, itu nanti bakalan jeduk-jeduk terus. Motor ini juga gojekable. Kata orang-orang motor ini gojekable. Ya intinya gitu aja sih, dia nyaman banget buat riding perkotaan. Tapi gue juga dengar-dengar dari teman-teman yang punya Aerox 155 ini, beberapa ada yang menemukan kecacatan di motor ini. Seperti salah satunya motor ini, katanya dia juga cacat di bagian bodinya depan. Itu dia juga miring, menceng ke kanan katanya. Bodi depannya itu yang di bagian hidung. Terus beberapa juga pengguna Aerox 155 baru ngambil motor dari dealer, itu berasa shock belakangnya itu kayak pangkonnya, dudukannya itu kayak longgar gitu. Tapi yang ini alhamdulillah enggak, yang gue pakai sekarang. Gue ngelihatnya itu ditunjukin sama teman gue yang punya motor ini. Itu di grup Facebooknya Aerox 155, itu ada yang mengeluh seperti itu. Ya entahlah, yang penting intinya motor ini enak kok. Ya kan, ini berasa NMAX versi sportnya, karena mesinnya memang sama-sama VVA, sama-sama 155, sama-sama Matic, cuman dia sport gitu. Tapi memang beberapa ada yang gua nggak suka dari motor ini. Yang pertama itu adalah shock belakangnya. Shock belakangnya sebenarnya empuk, cuma kalau kita lihat di sini dia diameternya tuh kecil banget guys. Noh, kecil banget guys. Kebanting sama badannya yang gede banget, tapi punya shock yang kecil kayak gini, itu nggak enak banget dilihat. Kecuali yang R. Yang R itu shocknya punya tabung, jadi kelihatan kayak agak besar. Terus gue juga nggak suka sama lampu senjanya, nyalanya gitu banget. Ya kan, kalau lampu senja ditaruh di sini jadi alis gitu enak kali ya. Tapi kalau taruh sini kayak jungle gitu, kayak seakan-akan berasa kayak ditambah-tambahin. Jelek. Cuma itu doang sih yang gua nggak suka dari motor ini. Terus kita bisa lihat sekarang speedometernya yang ganteng banget. Kalau punya yang standar ini dia warnanya biru, tapi kalau yang R sama yang S itu beda. Yang R itu kalau nggak salah speedometer warna merah, dan kalau yang S itu gue lupa. Dan ini di sini ada jam, ini ada bensin, terus di atas ini ada RPM. Kita lihat RPM-nya ya. Coba kita standar 2. Gue mau ngeliat RPM-nya. Oh my god, standar 2-nya gampang, enteng banget sama kayak NMAX. Wow, VVA-nya nyala. Dia kalau sudah 6000 RPM dia VVA-nya nyala. Itu adalah indikator VVA. Di NMAX juga ada tapi yang 2017. Terus kita ngelihat seat. Kita buka seat, dari situ pencetannya. Gede. Ini berapa liter ya? Kalau nggak salah 25 liter. Iya, ini 25 liter. Terus ini ada nomor rangka. Ditutupin gini ya nomor rangka ya. Terus ini ada aki di sini. Udah, gitu doang. Tapi ini by the way wangi banget. Apa nih? Anjir, dikasih pewangi. Bodoh amat. Terus sekarang kita ngelihat fuelnya ada di sini guys. Jadi tinggal diputar, nggak usah pakai kunci ya. Jadi kalau di sini kalau kita tutup nggak bisa dibuka. Sama seatnya juga nggak bisa dibuka. Di sini ada tempat penyimpanan. Nah, ada tempat penyimpanan. Ini ada apa nih, STNK-nya. Di situ ada lubang casan. Ya, bisa dibuka. Tara. Ada lubang casan kayak di mobil. Cuman kalian kalau misalnya punya Aerox jangan pernah taruh HP di sini ya, karena ini dibukanya gampang banget. Bisa dicolong sama orang. Udah, gitu doang sih seputar Aerox 155 yang standar. Kalau begitu, jika kalian menyukai video ini silahkan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini silahkan klik jempol ke bawah. And I'm signing out. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe. And jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bahagia. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace. Alan-alan lagi ah. Mokel ya.